Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nadila dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kelas 1A, mahasiswi semester 1. Di video saya yang satu ini, saya akan memaparkan artikel ilmiah yang saya buat. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jepri Terantang yang telah membimbing kami selama pembelajaran satu semester ini berlangsung. Mengait dengan artikel ini, saya akan membahas inti atau isi dari artikel yang saya buat. Adapun dari judul artikel ilmiah saya yaitu aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Dapat kita ketahui, menjadi umat Islam adalah menjadi kepercayaan samawi yang mampu menempatkan kehidupan seorang menggunakan dua dimensi, di mana kehidupan yaitu menggunakan sama atau wajar, Islam is bidimensional, menjadi masalah global ini dan dengan akhirat, itu lahir batin, di mana Indonesia, lembaga forum perbankan ini merupakan inti aneka macam suatu sistem keuangan, di mana sebuah negara yaitu bank merupakan menggunakan adanya tujuan setiap seorang di mana badan bisnis apapun itu partikulir ataupun itu milik negara dan menggunakan pemerintahan buat mengetahui transaksi baik itu di dalam bentuk-bentuk penyimpanan uang dan sebagainya, di mana yang bersangkutan menggunakan adanya perkara keuangan. Perbankan bisa dikatakan adalah sebagai kepala salah satu ekonomi diwujudkanlah dan sistem nilai-nilainya. Islam pertama pada wilayahan muamalah syariah al-ummiyah, dimanapun penyesuaian usaha ekonomi dengan adanya panah ranah politik ke publik, di mana diberikan karena adanya kebebasan dengan menerapkan atau merangkai bentuk konsep, juga struktur untuk mengatur dan menjalankan sendirinya sepanjang dan yaitu tidak bertentangan, di mana sebagai ketentuan syariat Islam. Di mana dengan kebijakan di atas, apabila di dalam kehidupan ini telah hadir macam-macam bentuk dan ideologi ekonomi ini sebagai antisesnya antara ekonomi kapasitas juga ekonomi sosial dan sebagainya. Walau itu berbagai sistem ini tidak semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, implikasi ini bisa bertentangan dengan syariah. Pada tahun 1992 adanya berdirinya yaitu perbankan syariah, di mana dipeloporkan oleh Bank Muamalah Indonesia, yaitu pada perkembangan dengan pesat di tahun 2009 dan berdirinya lagi 1440 tempat atau perkantoran bank-bank syariah. Walaupun masih tidak termasuk bank konvensional, yaitu termasuk menawarkan usaha dan unit-unit usaha syariah sebagai bentuk masyarakat di Indonesia yang sangat banyak macam ragam. Bisa Islam lebih cenderung menginvestasikan ataupun anggapan harta-harta pada bank dalam melaksanakan atau menjalankan transaksi dibanding dengan bank syariah dengan bagi hasilnya dan sistem jual beli kepada margin. Keutamaan dengan cara sistem sewa dan free jasa konvensional belum ke bank syariah ini. Adapun karena ini datangnya perkiraan bank konvensional lebih teratur dan sangat mudah. Perkembangan usaha syariah ini di Indonesia begitu tanggal berdasarkan peningkatan usaha-usaha syariah menggunakan rakyat negara-negara Islam pada global menggunakan adanya perbankan syariah, yaitu menggunakan sistem-sistem syariah Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Kemudian secara garis akrab interaksi antara bank menggunakan nasabah. Bisa kita lihat klausa yang terdapat pada akad yang terdiri daripada konsep 5 akad. Dengan bentuk simpanan murni, sistem dibagi hasilnya, aturan transaksi menggunakan marginnya pada kemudahan. Dari sewaan juga cara
Jasa free berdasarkan perwujudan konsep ini, forum keuangan syariah bisa memperhatikan anggaran atau embargo pada Islam. Perkembangan usaha syariah pada Indonesia yaitu mengembangkan bisnis syariah bagi warga negara-negara Islam di seluruh dunia. Tentu saja, fenomena ini juga mempengaruhi aktivitas bank syariah. Prinsip dasar ekonomi Islam yang kita kenal melalui bank syariah adalah nilai-nilai etika, universal, dan praktik ekonomi menyeluruh. Umat secara sadar diberikan universalitas membangun ekonomi, sehingga terbuka peluang untuk mengembangkan inovasi dan mengatur sistem secara koordinasional tanpa meninggalkan kerangka. Bank syariah bisa bertahan akibatnya pada perspektif lain penerapan, misalnya ini dianggap sistem perbankan ganda. Perlu dapat membentuk layanan keuangan di sektor perbankan agar dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai produk berbasis bank. Sistem bagi hasil profit and profit. Ada pandangan bahwa bank syariah memiliki potensi untuk berkembang menjadi bank universal, yaitu bank umumnya dan bank dengan kegiatan usaha atau investasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 1972 memiliki dua ketentuan yang menjadikan bank syariah ini dipahami sebagai bank menerapkan prinsip-prinsip bagi output dan selebihnya wajib tunduk pada peraturan perbankan generik yang berbasis konvensional. Sebagai akibat dari voli produk dan manajemen perbankan yang menerapkan perbankan konvensional pada syariah sebagai akibat dari perbankan syariah mengalami kehilangan makna atau jati diri menjadi bank syariah dan kebutuhan rakyat terakomodasi dan produk yang terdapat kompetitif. Keluhan konflik ke transaksi masalah ekonomi syariah dari poli yang bertemu akibat ketidakdisiplinan dari para pihak pada berbahasa lain. Masih ada ketidakberesan pada aplikasi pada perjanjiannya seterusnya. Bisa saja dari pihak ada yang sangat merugikan dan kemudiannya muncullah konkurensi atau perseteruan di antaranya para pihak. Peneliti ini dapat kita lihat dari filosofi hukum dan sosiologis. Pada dasarnya, perkembangan bisnis syariah di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan bisnis syariah di negara-negara Islam di seluruh dunia. Tentu saja, fakta ini mempengaruhi rihuk-rihuk bank syariah. Prinsip dasar ekonomi syariah yang kita kenal melalui bank syariah adalah nilai etika dan norma ekonomi universal menyeluruh. Timbulnya permasalahan dalam transaksi ekonomi syariah terutama disebabkan oleh ketidaktertiban para pihak. Dalam bahasa lain, terjadi ketidakberesan dalam pelaksanaan isi kontrak, tentu ada pihak yang dirugikan. Kemudian terjadi perselisihan di antara para pihak. Dilihat dari tujuan penelitian hukum, pendekatan penulisan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode hukum normatif. Dalam kajian ini, hukum dikonspektualisasikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh badan negara yang teraktiritas atau hukum konseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang layak untuk evaluasi dan dianalisis. Ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang masalah perkembangan hukum bank syariah. Memasuki pembahasan yaitu yang pertama aspek filosofi Undang-Undang Perbankan Syariah. Peradilan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah UU-PS untuk keberadaannya sebenarnya dalam perubahan forum inkuisi tentang ketentuan pasal 49 Peradilan Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, terutama tentang kemampuan. Pengadilan fidusia harus memiliki kewajiban hukumnya, mengikuti aspek sejarah berdasarkan keadilan kepercayaan ditemukan dari zaman kolonial.
hingga kemerdekaan reformasi belum dipertanyakan hingga hari ini. Satu-satunya masalah adalah bahwa inkuisi pada posisi yang sama menggunakan pengadilan yang berbeda. Islam yang terkait dengan ekonomi syariah termasuk aturan keluarga, perkawinan, warisan, zakat, dan bank syariah, forum keluarga mikro syariah, bonus syariah, reasuransi syariah, surat berharga jangka menengah syariah, memiliki kewenangan penyelesaian perkara agama dan efek syariah, pengendalian syariah, DPLK syariah, usaha syariah. Kewenangan mutlak inkuisi yang ada pada saat ini sebagai aspek filosofi manusia adalah berkembangnya kebutuhan aturan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk memprakarsai penerapan syariah. Sehubungan dengan hukum sebagai fenomena multidimensi berbagai, sama lemahnya dengan sistem hukum utama yang terpusat sebagai aturan banyak mencuri yang ada dalam hubungannya, membentuk sebuah mekanisme antropologi pengaturan diri dalam masyarakat manusia. Aturan internal atau mekanisme pengaturan diri sendiri adalah aturan yang berfungsi secara lokal sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan hubungan sosial. Hukum adalah suatu sistem yang memajukan dan mempermudahkan aturan yang diciptakan untuk manusia, bukan untuk aturan antara aturan dan praktik bagi mereka yang menjadi tempat berinteraksi. Adanya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 2006, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 tentang Administrasi Zakat, Keputusan Presiden KHI 1991 Nomor 1. Dan sekarang Undang-Undang Perbankan Syariah sejarah tidak dapat berdasarkan kelahiran adalah sebagai berikut. Lembaga-lembaga di atas bukanlah lembaga sejarah, melainkan berdasarkan. Dengan kata lain, melepaskan dinamika regulasi tidak dapat mengungkap atau menyembunyikan dinamika sosial di baliknya. Hukum tersebut disebabkan oleh dinamisi polarisasi orang-orang dalam otoritas inkuisi yang mengatur masalah paralelisme bank syariah atau bank syariah yang dianggap dalam pasal 52 Undang-Undang Perbankan Syariah tumbuh, berkembang, dan runtuh. Perspektif filosofi aspek supremasi hukum sebagai reaksi dasar terhadap perlunya keadilan Islam merupakan hasil dan flora pengaturan kehidupan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, terjadinya permasalahan perbankan secara simultan bermuara pada pengadilan agama karena rekonsiliasi syariah di pengadilan atau pengadilan negeri tidak memberikan keadilan ataupun rasa keadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sejarah yang muncul selama ini. Yang kedua yaitu aspek yuridis perbankan syariah. Inkuisisi secara normatif, secara yuridis merupakan kewajiban konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di bawah payung Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Keutamaan hukum Undang-Undang Perbankan Syariah adalah aturan yang baik dari sudut penegakan aturan berdasarkan substansi, struktur, dan kultur. Fokus unsur insan adalah pelaku primer pada segala aktivitas untuk mewujudkan keadilan. Penegakan aturan yang bersifat relatif untuk mencapai keadilan, tetapi proses hubungan budaya antara lingkungan lebih masuk akal. Dalam hal ini adalah makna mereka untuk memahami aturan melalui subjek atau aktor dan pengalaman internal aturan. Pemahaman dari interpretasi bukan
bukanlah pendekatan hukum sosial yang dogmatis hukum berdasarkan fungsionalisasi aturannya. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia, transportasi dengan kebutuhan yang semakin kompleks tidak hanya menjadi sumber penelitian logis, tetapi juga menjadi pedoman empiris. Perlunya aturan dan regulasi yang dibuat untuk implementasinya. Aturan yang terlihat atau sah formal bisa berjalan ditegakkan pada tengah-tengah rakyat untuk mencapai keadilan. Tentu saja aspek penegakan aturan yang sangat ringan ditentukan melalui subsistem, struktur, dan subsistem budaya yang sesuai dengan berlakunya hukum. Oleh karena itu, istilah ini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip kontrol yang kita ketahui dari kata dasar aturan, kenyamanan, keadilan, dan keamanan. Pada tahap penyiapan inskuisisi dipersoalkan penyusunan inskuisi terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam hal ini tentunya aparat penegakan hukum yang memenuhi syarat-syarat keagamaan umat, mereka tidak ditukung secara politik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menerapkan aturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini ke tempat mekanis dengan kemungkinan orang untuk mensosialisasikan komunikasi yang lebih baik tentang aturan, pemahaman tentang aturan atau pedoman penduduk. Langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan Anda diperlukan untuk memperluas keduanya penting dan aturan formal. Namun pada tanggal 21 tahun 2028 saja, kasus-kasus ekonomi syariah disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem peradilan agama yang khas dalam ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 21 adalah tahun 2008 sangat memungkinkan adanya keberadaan orang atau arahan hukum politik. Pada tingkat proses ini membutuhkan arahan hukum. Hal ini mencakup pada fakta bahwa aspek manusia adalah subjek aturan atau budaya individu atau sikap individu dan menentukan apakah ketentuan formal dari masalah 2001 tahun 2008 diinginkan. Antara lain berupa petunjuk rekayasa dan teknis serta rencana aksi manusia. Nasihat berupa keahlian dalam menerapkan aturan untuk regulasi yang responsif dan progresif. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa syariah dalam transaksi ekonomi. Terdapat 3 kegunaan pada bentuk negara modernnya menciptakan efisiensi, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan untuk membantu dalam membutuhkan kebijakan dan penegakan peraturan yang berfungsi. Penyelesaian simultan terutama mempengaruhi proses perdata atau perjanjian karena dalam gugatan perdata hukum itu sesuai dengan martabat dan harga. Penerapan prinsip ini juga berlaku jika ada konkurensi di kemudian hari atau jika para pihak dapat mencari cara lain untuk menyelesaikan sendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang artinya pengadilan ini tidak dapat menyangkal putusan atas masalah yang diajukan atau tingkat pertama dan terakhir. Kerjasama dan menjaga hubungan baik Indonesia terpercaya pertama Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1995 terutama nomor pasal 1 nomor 12. Pendanaan berdasarkan syariah dapat diandalkan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 Pasal 13, 6, 8, 10, 11, dan 13. Penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia ini melalui arbitres yang dilakukan oleh 2 lembaga formal yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 3 Tahun 2006, yaitu Basarnas dan Pengadilan Agama. Pengembangan ekonomi syariah siap untuk warga negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan setiap perubahan dalam menggunakan ekonomi syariah atau bisnis akan diputuskan oleh inskuisisi. Pada kenyataannya, pergi ke pengadilan untuk mutlak diperlakukan. Karena aturan adat
positif yang berlaku bagi warga. Solusi terbaik untuk konsekuensi harus dicapai melalui upaya peradilan atau media. SMA nomor 1 tahun 2008. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ekonomi syariah. Adanya inklusisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 dari tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tanggung Jawab dan Kebutuhan. Perubahan di tingkat institusi dan forum membuktikan bahwa aturan yang sebenarnya adalah institusi yang bergerak dan mengalir. Aturan yang dibentuk berorientasi pada muamalah dan berlaku pula buat warga. Karenanya dilakukan perubahan bagi lain seperti pertama, menyelesaikan bank syariah secara simultan harus diperoleh untuk institusi dan basarnas, bukan kepada pengadilan. Kedua, semua hakim dalam institusi perlu memahami aturan bank dan forum keuangan Islam lainnya. Aspek hukum atau membutuhkan hukum substansif sebagai asal acuan. Secara kelembagaan diperlukan reorganisasi yang relatif mendasar, baik dari segi struktur maupun hakim. Aspek lain yang terkait dengan pemanfaatan peningkatan lembaga, aspek pemberdayaan warga, aspek penanganan kesepakatan kesetaraan bank syariah. Tidak ada standar penerapan prinsip syariah untuk memecahkan masalah perbankan syariah. Ketidakadaan politik atau infrastruktur yang terpusat. Penegakan aturan hanya bisa diserahkan kepada aparat penegakan hukum. Namun tentunya didukung oleh semua pihak. Tantangan yang lainnya melibatkan tantangan struktural yang terdiri dari struktur warga dan struktur perangkat warga negara dan perangkat yang membentuk aturan yang mematuhi atau melanggar hukum. Dalam hal ini, tantangan formal yang semata-mata didasarkan pada pendekatan yang memecahkan masalah hukum tanpa mempertimbangkan keadilan material berdasarkan konsep keadilan formal tidak akan pernah mencapai tujuan aturan yang sebenarnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang akan segera dimulai. Persoalannya adalah mencermati tantangan yang ada karena berdampak signifikan terhadap penegakan aturan itu sendiri, masih menyisihkan pekerjaan tempat tinggal di antara mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan undang-undang perbankan syariah mengatasi kekurangan sumber daya manusia, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, kelengkapan prosedur dan kriteria penetapan prinsip syariah dalam penyelesaiannya. Kurangnya masalah, pedoman dan instruktur, semua ini tergantung pada keseriusan sebagai kemauan pendapat politis untuk menyiapkan dilema ekonomi dan bisnis syariah itu sendiri. Penyelesaian konkurensi pada perbankan syariah sebelumnya adalah adanya putusan MK nomor 93 PUPN 2020, penegasan adanya prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan salah satu ciri pembeda bank tradisional yang menggunakan bank syariah. Setelah Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan, tidak hanya pengadilan agama, tetapi juga pengadilan negeri dan pengadilan institusi memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan simultanitas syariah. Segala bentuk kesepakatan dalam aturan Islam ini harus diikuti oleh pihak yang melakukannya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang terkandung sesuai yang ada di dalam firman Allah Al-Quran Surah Al-Maidah dalam memperselisihkan berdasarkan prinsip syariah. Juru bicara penyelesaian perselisihan adalah bagian dan institusi. Dalam hal ini, penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui badan arbitres, badan negara syariah atau basarnas. Ketentuan di atas mencakup pada asas kebebasan berkontrak bila dipahami dari perspektif hukum kontrak. Islam memberikan kebebasan para pihak untuk membentuk aliansi.
Adapun konsep perbankan dalam Islam, konsep perbankan syariah lahir dalam sistem ekonomi, mempelajari makna dan prinsip-prinsip hukum syariah. Yang dapat disimpulkan dari artikel ilmiah saya, Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang filsafat hukum mengalami keadilan, khususnya dalam perdagangan ekonomi syariah, dengan rasa keadilan dan kepastian. Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 52 yang diajukan kepada institusi merupakan kewenangan mutlak yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 3 yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Perbankan Syariah termasuk kekurangan asal daya manusia, kelembagaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa, standar prinsip penerapan syariah pada pemecahan masalah, kebijakan atau kekurangan infrastruktur, kesemuanya akan memenuhi tergantung pada realisasi berdasarkan kebijakan pengambilan pada masalah ekonomi. Indonesia menggunakan populasi muslim terbesar di dunia, membangun sistem perbankan Islam berbasis modal yang kuat dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dari pemaparan artikel yang saya buat, mungkin ada kekurangan dan kelebihannya. Silahkan kalian beri komentar di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi atau judul artikel saya. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.